Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo menyatakan bahwa itu lelucon yang tidak lucu, presidensial threshold 20% itu. Katanya dia tidak mau dikenang sejarah dengan buruk ya, karena mendukung presidensial threshold 20%. Serem juga nih kalau Gerindra sudah mendukung. Pernyataan dari Fadlizon yang menyarankan agar Fadlizon minta mahasiswa turun ke jalan kepung DPR. Anggota DPD RI Komisi 1 DPR dong, bukan DPD. Fadlizon mengaku sulit jika mengandalkan kawan-kawannya di Senayan untuk menggolkan presidensial threshold. Dan kami juga menyadari itu, makanya aspirasinya tidak ke DPR, tapi ke Mahkamah Konstitusi melalui uji materi. Dari Kedai Pena ya, judulnya Firly Bahuri, PT 0% bisa membuat biaya mahar politik parpol hilang. PT itu Presidensial Threshold. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri menyarankan agar adanya penghapusan Presidensial Threshold ataupun ambang batas yang ditentukan. Menurut Firly, sapaannya, langkah ini tepat dilakukan untuk memberantas korupsi, karena akan menghilangkan mahar politik dan biaya kampanye menjadi murah. Nah, itu cita-cita PKB dari awal. Cita-cita kita itu saya belum terlaksana karena nggak ada pembahasan undang-undang. Cita-cita kita parliamentary threshold ya 5%, maksimal 10%. Supaya lebih memberi ruang kebebasan ekspresi dan kompetisi, semua punya hak yang sama. Idealnya 0%, tapi kan nggak lucu juga ya. Harus ada pembatasan lah. Presidensial threshold 20% itu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Fadlizon juga sudah mendorong mahasiswa untuk turun ke jalan mendesak pembatalan PT 20% ini. Fadlizon minta mahasiswa kepung DPR. Refli Harun, agenda tersembunyi dari penerapan presidensial threshold. Politisi Partai Gerindra Fadlizon mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI sulit diandalkan untuk mewujudkan presidensial threshold 0%. Karenanya, Fadlizon meminta agar masyarakat sipil, pers, hingga mahasiswa untuk bergerak. Hal itu dinilainya lebih efektif untuk mewujudkan perubahan presidensial threshold. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Fadlizon melalui sebuah diskusi virtual pada Minggu 12 Desember 2021 lalu. Lebih lanjut, Fadlizon mengungkapkan bahwa saat ini kekuatan eksekutif terlalu mendominasi di DPR. Menurutnya, hal itu telah melumpuhkan fungsi pengawasan legislatif. Oleh sebab itu, Fadlizon menghimbau agar masyarakat bersatu untuk melawan konsolidasi oligarkis dan menghapuskan presidensial threshold. Menanggapi pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI itu, pakar hukum tata negara Refli Harun pun turut berkomentar. Refli Harun mengatakan Fadlizon pasti paham agenda tersembunyi dari diterapkannya presidensial threshold. Ini adalah soal penguasaan, soal rezim, soal percukongan, soal perbisnisan, soal perpolitikan, dan masih banyak lainnya. Efek dari 0% ini, dan saya sepenuhnya setuju orang seperti Fadlizon pasti paham betul apa agenda tersembunyi yang gampang dilihat dari penerapan presidensial threshold itu, kata Refli Harun, dikutip seputar tangsel.com dari kanal YouTube Refli Harun pada Sabtu 18 Desember 2021. Refli Harun menduga presidensial threshold ditujukan untuk memelihara kekuasaan oligarki, baik oligarki politik maupun oligarki bisnis. Alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta itu menuturkan, presidensial threshold telah membatasi tokoh untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Padahal, Indonesia membutuhkan tokoh yang berkompeten. Siapa yang menjadi calon presiden 2014, 2019 hanya ditentukan 2 orang saja. Jadi, how come negara sebesar ini hanya ditentukan beberapa orang saja ketika memilih pemimpin? Ujarnya. Padahal tentunya kita menginginkan stok pemimpin yang memang betul-betul keren, betul-betul cerdas, betul-betul memiliki kemampuan luar biasa, primus inter pares, orang yang paling hebat di republik ini. Yang tentu saja yang kita harapkan betul-betul memimpin yang lahir dari rahim rakyat, bukan kecerdasan luar biasa, punya kemampuan luar biasa. Sambungnya, dia menegaskan Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan amanah. Presiden Jokowi diminta akhiri hukuman Habib Rizik. Advokat,
akan dikenang sebagai pemimpin husnul khotimah. Sosok advokat meminta Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri hukuman mantan Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab. Sosok advokat Ahmad Hosinuddin meminta Presiden Jokowi untuk mengakhiri krisis politik nasional dengan memberikan pengampunan atau amnesti kepada Habib Rizik. Presiden Jokowi diminta memaafkan dan mengakhiri hukuman yang dijatuhkan kepada Habib Rizik. Jika ini dilakukan menurut Ahmad Hosinuddin, gejolak ketegangan politik nasional yang tinggi akan mereda dan Jokowi akan menjadi husnul khotimah sebagai pemimpin yang memiliki warisan yang baik bagi rakyat. Desakan Jokowi untuk memberikan Habib Rizik amnesti mengemuka dalam dialog antara para pembela HAM dan kelompok pendukung Habib Rizik. Jika Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada Habib Rizik, Hosinuddin menegaskan bahwa masyarakat akan mengingat Jokowi sebagai pemimpin dengan warisan yang baik. Saya imbau Pak Jokowi akhiri saja polemik, tinggal minta pertimbangan MA selesai kok. Kalau nggak bisa lewat DPR, Anda akan dikenang sebagai pemimpin dengan legasi, pemimpin dengan kebaikan, pemimpin yang husnul khotimah, tutur Ahmad Hosinuddin. Satu pendapat dengan Hosinuddin, kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar, menyetujui permohonan amnesti Habib Rizik. Setidaknya dengan memanfaatkan Habib Rizik, negara tidak akan menyia-nyiakan anggaran untuk merawat Habib Rizik. Namun, soal pengampunan dari Presiden Jokowi, sebelumnya Habib Rizik pernah menolak. Dikarenakan sebelumnya, dalam putusan sidang di Rumah Sakit Umi Bogor, Hakim PN Jakarta Timur memvonis Habib Rizik 4 tahun penjara. Pengacara Ahmad Hosinuddin meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengampuni Habib Rizik dengan mengeluarkan amnesti kepada terdakwa kasus tes swab RS Umi Bogor. Menurut Ahmad Hosinuddin, Presiden Jokowi bisa dengan mudah memberi amnesti kepada Rizik Syihab. Jika tak bisa lewat DPR, maka Jokowi tinggal meminta saja pertimbangan dari MA. Hal itu disampaikan Ahmad Hosinuddin dalam sebuah dialog yang tayang di kanal YouTube Mimbar Tube, seperti dilihat pada Jumat 17 Desember 2021. Adapun jika Jokowi mengampuni Rizik, kata Ahmad, maka mantan gubernur DKI Jakarta itu akan dikenang sebagai pemimpin yang baik dan husnul khotimah. Habib Rizik Syihab diketahui pernah menolak ampunan dari Presiden Jokowi saat mantan tokoh FPI itu menjalani sidang vonis kasus RS Umi Bogor. Ketika itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Rizik Syihab. Usai menyampaikan vonisnya, Majelis Hakim menawarkan 3 opsi kepada Rizik. Salah satunya yakni opsi meminta ampunan kepada Presiden Jokowi. Akan tetapi, opsi pengampunan dari Presiden Jokowi tersebut ditolak Habib Rizik. Setelah opsi itu ditolak, Majelis Hakim pun menjatuhkan keputusan terhadap Rizik. Rizik Syihab dalam pernyataannya menyebutkan 3 alasan dirinya menolak putusan Majelis Hakim tersebut. Salah satunya, ia menyinggung soal tuntutan jaksa penuntut umum dan saksi ahli. Setelah saya mendengar keputusan tersebut, ada beberapa hal yang saya nggak terima. Jadi dengan alasan tadi, dengan ini, saya menolak putusan Majelis Hakim dan saya nyatakan banding, ujarnya.